Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak klik link Zoom berikut ini. Dan untuk presensi kegiatan pembelajaran hari ini bisa melalui Google Form. Ya, bisa diklik untuk presensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak, sudah masuk semua ke link? Masih beberapa ya? Ya, nanti sambil ditunggu yang lainnya, Ibu mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Maulida pimpin doa. Marilah untuk mengawali pelajaran kali ini kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Maulida. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ibu cek kehadirannya. Maulida Usnawati. Hadir, Bu. Ninda Nur Marcella. Muhammad Jundan. Arum Marsi. Fatika Nur Aini. Tiko Pangestu. Ya, masih ada beberapa yang belum hadir ya. Nanti yang belum hadir bisa mengikuti kegiatan melalui YouTube. Kegiatan pembelajaran hari ini Ibu rekam, nanti Ibu upload di YouTube. Yang belum hadir bisa dilihat di YouTube. Ada yang tahu anak-anak pembelajaran hari ini mengenai apa? Ya, nah pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Sebelum masuk ke materi hari ini mengenai pesawat sederhana, Ibu tanya terlebih dahulu. Nah, anak-anak pernah kan menggunakan gunting untuk memotong kertas? Atau pernah melihat orang mengambil air di sumur menggunakan timba? Dan kenapa jalan di pegunungan itu berkelok-kelok? Nah, dari 3 contoh peristiwa tersebut, apa sih keterkaitannya pesawat sederhana dengan aktivitas manusia? Kira-kira pesawat sederhana itu apa saja? Nah, pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu apa sih? Nah, apa itu pesawat sederhana? Apakah bentuknya seperti pesawat terbang? Apakah yang seperti di gambar itu? Nah, lanjut. Tentunya bukan. Pesawat sederhana itu ialah alat yang digunakan untuk memudahkan usaha manusia dengan mengubah arah atau besaran suatu gaya. Disebut pesawat sederhana karena hanya memerlukan satu gaya untuk melakukan sebuah usaha. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, kursi roda. Ya. Pesawat sederhana bisa memberi manfaat yang banyak, antara lain seperti mengubah bentuk energi,
mengurangi gaya, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah. Keuntungan menggunakan pesawat sederhana ini disebut dengan keuntungan mekanik. Ada banyak jenis pesawat sederhana dan semuanya dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Berdasarkan cara kerjanya, pesawat sederhana dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan pengertian pesawat sederhana dengan baik, menjelaskan prinsip kerja pada jenis-jenis pesawat sederhana dengan benar, menunjukkan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa yang bekerja pada pesawat sederhana dengan tepat, serta mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Bagaimana sih cara pesawat sederhana itu bisa digunakan sehingga bisa meringankan usaha manusia? Nah, dari keempat jenis pesawat sederhana itu tadi, tulisannya, itu digunakan oleh manusia dengan cara meningkatkan jarak di mana gaya diterapkan, mengubah arah gaya, dan menambah gaya atau kecepatan. Kemudian ada jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling sederhana. Tuas ini merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari batang yang berotasi pada titik tumpu. Selain titik tumpu yang berfungsi sebagai tumpuan bagi pengungkit, terdapat 2 titik tumpu lainnya, yaitu titik beban dan titik kuasa. Titik beban merupakan titik yang digunakan untuk meletakkan beban yang akan dipindahkan atau diangkat. Sedangkan titik kuasa merupakan titik di mana gaya kuasa diberikan untuk memindahkan beban. Cara kerja pengungkit yaitu dengan mengubah besar gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Beberapa alat termasuk ke dalam pengungkit atau pesawat sederhana yaitu contohnya gunting, jungkat-jungkit, gerobak roda 1, penjepit es, sekop, linggis, dan stapler, dan masih banyak lainnya. Kemudian jenis-jenis tuas, yaitu ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama memiliki titik tumpu yang terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis pertama yaitu jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan lain-lain. Tuas jenis kedua yaitu memiliki titik beban yang terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis kedua ada gerobak dorong, pemecah kemiri, pembuka botol, dan masih banyak lagi. Tuas jenis ketiga memiliki letak titik kuasa yang terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis ketiga diantaranya pinset, staples, alat pancing, lengan, dan lainnya. Nah, bisa dilihat ya perbedaan tuas golongan pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dilihat di gambar. Kemudian jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu ada bidang miring. Adalah salah satu pesawat sederhana berupa lintasan yang memiliki kemiringan tertentu, serta membentuk sudut terhadap permukaan yang mendatar. Bidang miring ini bertujuan untuk mempermudah suatu usaha dengan cara memperkecil gaya kuasa. Prinsip kerja bidang miring. Kerja yang dilakukan bertujuan untuk melawan gaya gravitasi. Karena mengangkat sebuah beban dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Dalam konsep bidang miring ini, gaya akan selalu berbanding lurus dengan tinggi dari bidang miring. Kelebihan dari penggunaan bidang miring yaitu mempermudah pekerjaan kita karena bidang miring dapat memperkecil gaya kuasa kita sehingga usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan menjadi berkurang. Tapi kekurangan dari bidang miring memerlukan waktu yang lebih lama dikarenakan jaraknya panjang. Oh, naik.
Nah, bisa dilihat di gambar samping itu ada contoh bidang miring. Untuk yang arah ke bawah itu ada beban, bisa disimbolkan dengan W. Untuk gaya ke atasnya itu ada gaya kuasa, disimbolkan dengan F. Kemudian jarak lintasannya atau panjang bidang miring itu disimbolkan dengan S kecil, dan tinggi bidang miring disimbolkan dengan H. Penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari contohnya ulir pada sekrup, jalanan di pegunungan, anak tangga, dan bagian tajam mata pisau. Untuk jenis pesawat sederhana, yang ketiga ada katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai, di mana roda tersebut berputar pada suatu sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Lanjut. Untuk jenis-jenis katrol ada 3, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap atau katrol tetap tunggal merupakan katrol yang posisinya tidak berubah-ubah ketika digunakan. Hal ini dikarenakan pusat katrol dihubungkan dengan bagian atau kerangka yang tetap. Titik tumpu katrol jenis ini terletak pada sumbu katrolnya. Keuntungan katrol tetap yaitu berubahnya arah gaya, bukan memperkecil gaya kuasa. Sebagai contoh, saat menimba air, apabila kita tidak menggunakan katrol, maka arah gaya kita dari bawah ke atas, dan hal ini akan mempersulit kita. Namun apabila kita menggunakan katrol tetap, maka ketika kita menimba air, maka arah gaya kita adalah dari atas ke bawah untuk menarik tali itu. Nah, hal ini mempermudahkan kita untuk menimba air. Kerugian dari katrol tetap yaitu hanya dapat digunakan untuk mengangkat beban yang kecil atau ringan seperti air sumur, bendera, dan lain sebagainya. Kemudian ada katrol bebas. Katrol bebas kedudukannya berubah ketika digunakan. Artinya, katrol ini tidak ditempatkan pada tempat tertentu yang bersifat statis ataupun permanen, melainkan pada tali yang kedudukannya dapat berubah. Keuntungan dari katrol bebas yaitu gaya kuasa yang kita butuhkan saat menarik beban mengecil menjadi setengah dari berat beban yang diangkat. Selain itu, jarak tempuh yang digunakan tangan kita ketika menarik beban akan menjadi 2 kali lebih besar dari jarak tempuh beban saat ditarik. Kerugian dari katrol tetap yaitu bahaya yang cukup beresiko jika salah dalam menggunakan. Misalnya menggunakan katrol bebas untuk menimba air. Hal ini berbahaya karena beban air yang kita timba akan lebih besar dari gaya kuasa yang kita keluarkan. Sehingga bila kita gunakan akan tercebur ke dalam sumur. Karena katrolnya berada di bawah. Kemudian pada katrol bebas atau katrol bergerak, beban yang akan diangkat digantungkan pada poros katrol dan poros beban. Kemudian katrolnya akan ditopang oleh 2 penggal tali pada masing-masing sisi katrol, sehingga gaya berat beban ditopang oleh gaya kuasa pada 2 penggang tali. Maka nilai FB atau gaya bebannya 2 kali nilai FK atau gaya kuasa. Sedangkan nilai lengan kuasa akan menjadi 2 kali lebih besar dari nilai lengan beban. Contoh penggunaan katrol bebas dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat ya, ada flying fox atau alat konstruksi. Kemudian yang ketiga ada katrol majemuk, merupakan gabungan dari 2 jenis katrol yang saling dikaitkan. Kedua jenis katrol yang dipakai tersebut yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Hal inilah yang menyebabkan katrol majemuk sering disebut sebagai sistem katrol. Nah, keuntungan dari katrol majemuk yaitu dapat digunakan untuk mengangkat beban yang memiliki berat seperti kerangka jembatan, beton, dan lain sebagainya. Katrol majemuk akan mengubah arah gerak gaya kuasa, sehingga akan meringankan proses penarikan beban. Selain itu, katrol majemuk juga akan memperkecil gaya kuasa yang digunakan, sesuai dengan jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban
atau jumlah katrol pada sistem katrol yang digunakan. Nah, semakin banyak katrol atau tali, maka akan semakin ringan proses penarikan beban. Penggunaan katrol majemuk, contohnya pada crane. Pada katrol majemuk, beban akan digantungkan pada titik poros atau sumbu dari katrol bebas atau katrol bergerak. Kemudian, salah satu ujung tali dari katrol bebas yang telah digantungi oleh beban akan dihubungkan dengan katrol tetap, sehingga saling berkaitan. Ketika ujung tali yang lain ditarik, maka beban akan terangkat ke atas. Yang keempat, jenis pesawat sederhana yaitu ada roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaannya untuk menggeser benda akan lebih ringan, memperkecil gaya gesek antara dua benda. Pada roda berporos, gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar, atau roda yang lebih kecil disebut poros, mengerjakan gaya beban. Dan roda berporos ini merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Roda berporos ini biasanya diterapkan dalam transportasi darat, gerobak, dan masih banyak lagi. Nah, silakan anak-anak siapkan buku untuk mengerjakan tugas berikut. Dari prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia, bisa dilihat di gambar. Silakan anak-anak tentukan jenis pesawat sederhana apa sih yang diterapkan pada orang tersebut dan tentukan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa dari gambar 1, 2, dan 3. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Gimana anak-anak, sudah 15 menit, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan ada yang mau untuk memaparkan hasil pekerjaannya. Atau Mbak Maulidia, silakan untuk memaparkan hasil. Baik, Bu. Saya izin menyampaikan hasil pekerjaan saya. Pada gambar pertama itu terdapat penerapan pengungkit jenis 1. Kemudian pada pengungkit jenis 1 itu titik tumpunya berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Kemudian pada gambar 2 itu terdapat prinsip kerja berupa pengungkit jenis 3, yaitu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis tersebut menegangkan otot lengan dan bahunya. Kemudian pada gambar ketiga itu terdapat prinsip kerja pesawat sederhana berupa pengungkit jenis 2, di mana beban itu berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi tersebut terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari-jari kaki. Jadi posisinya jinjit seperti itu, Bu. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih kepada Mbak Maulida yang sudah memaparkan hasil pekerjaannya. Kita berikan tepuk tangan. Nah, yang sudah disampaikan Mbak Maulida tadi betul ya, Nana? Gambar pertama itu penerapan pengungkit jenis pertama. Kenapa bisa jenis pertama? Karena titik tumpu berada di tengah. Di tengah itu berada di leher. Kemudian beban itu di dagu.
dan titik kuasa berada di belakang kepala. Jadi titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Untuk gambar yang kedua, penerapan pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Betul tadi, karena titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Beban berada di pergelangan tangan ketika membawa raket. Dan titik kuasa terletak di lengan tangan yang memberikan gaya kuasa ke pergelangan tangan. Dan titik beban berada di tubuh manusia. Kemudian kondisi ini dapat terjadi karena ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Nah, gambar ketiga, penerapan pesawat sederhana pengungkit jenis kedua. Kenapa jenis kedua? Karena beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Titik tumpunya itu di sebelah mana? Titik tumpunya berada di sebelah jari-jari kaki yang menjinjit. Nah, itu titik tumpu. Situ, kemudian titik bebannya berada di telapak kaki yang terangkat. Kemudian titik kuasanya berada di tumit belakang. Jadi kondisi pada gambar tersebut terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Dari kegiatan pembelajaran hari ini mengenai pesawat sederhana dan tugas yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Cukup? Ya, silakan anak-anak siapkan handphone untuk melakukan kuis berikut ini. Ibu akan memberikan kuis melalui link Quizizz. Silakan anak-anak masukkan kode gamenya untuk bisa bergabung ke Quizizz. Nanti kalau sudah masuk semua, Ibu akan mulai.
Yuk anak-anak yang lain silahkan diselesaikan. Mbak Ninda sudah mencapai poin 7.600. Silahkan yang lain menyusul. Ya. Nilai kuis tertinggi diperoleh oleh Mbak Ninda. Selamat kepada Mbak Ninda. Untuk teman-teman yang lain, silakan belajar lebih giat lagi. Dan untuk materi-materi mengenai pesawat sederhana yang belum paham, bisa dipelajari lebih dalam. Untuk pertemuan besok, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Nanti Ibu akan share melalui WhatsApp group. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih anak-anak sudah bergabung untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini melalui Zoom. Karena kita masih dalam situasi pandemi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan belajar dengan giat di rumah. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.